Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Langit biru yang menaungi bumi tempat kita berpijak bukanlah langit biru 100 atau 10 tahun yang lalu, karena di dalamnya saat ini terdapat jutaan bilogas karbon yang setiap saat dapat memusnahkan peradaban manusia. Air, tanah, dan udara yang menjadi syarat kehidupan saat ini bukanlah air, tanah, dan udara 100 tahun yang lalu, karena di dalamnya saat ini terkandung banyak sekali poluan. Bumi tercemar, gunung memuntahkan lahan, hutan terbakar, sehingga alam yang indah ini berubah menjadi pudar. Semua itu disebabkan oleh ulah tangan manusia yang berdampak pada manusia itu sendiri. Oleh karenanya, kami, pimpinan cabang Ibnu IPBNU Buleleng, akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Membangun Kesadaran Pencegahan Bencana. Baiklah hadirin, marilah kita dengarkan lantunan firman ilahi yang termaktub di dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut. Yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia, supaya Allah menghendaki akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin pecinta Al-Quran yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kerusakan di darat, baik di kota-kota,
di desa-desa dan di laut yang meliputi pulau-pulau telah nampak akibat perbuatan dan kelakuan manusia. Syekh Rifai Ibnu Khabar atau dipanggil dengan Imam Abul Aliyah, seorang ahli hadis dari Persia, beliau berkata, barang siapa yang mendurhakai Allah di muka bumi, maka ia telah membuat kerusakan di muka bumi. Perbaikan langit dan bumi adalah dengan taat kepada Allah. At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayani fi Taqwilil Quran menjelaskan, Allah memperingatkan manusia bahwasanya sedang tampak kemaksiatan di daratan bumi dan lautnya. Semua itu akibat perbuatan manusia, padahal Allah sudah melarangnya. Hadirin, rekan-rekan kita sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Sadarkah kita, Indonesia adalah rumah dan persembunyian kekayaan alam hayati dunia. Keanekaragaman alam hayati yang terkandung di hutan Indonesia meliputi 12% spesies mamalia dunia, 7,3% spesies reptil dan amfibi, serta 17% spesies burung dari seluruh dunia. Kekayaan alam ini tentu sesuai dengan syair lagu. Bukan lautan, hanya kolam susu, Jaring dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan, temui. ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu, jaring dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Hadirin, namun sayangnya malu hanyalah sebatas lagu. Pada kenyataannya saat ini, kerusakan di alam tanah tercinta semakin memprihatinkan. Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah yang paling sering menghadapi kebakaran hutan, yakni 43 kasus. Provinsi Riau menyusul dengan 25 kasus. Provinsi Daerah Istimewa Aceh berada di posisi ketiga dengan 16 kasus. Selama 2019, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 857.756 hektar, terdiri dari 651.754 hektar lahan mineral dan 227.304 hektar lahan gambut. Tak salah kiranya hadirin, jika banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami semakin mewarnai bangsa ini. Hadirin, mari kita perhatikan bersama bagaimana nasib alam raya dan cucu kita 10, 20, 50 tahun ke depan, jika saat ini lingkungan alamnya dirusak dan dihancurkan. Hadirin, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kebahagiaan bagi hamba-Nya yang salih. Hal ini
tertulis di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 105 sebagai berikut. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. صدق الله. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di Az-Zikri, Lauh Mahfuz, bahwasanya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang solih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Muhammad Nasib Ar-Rifai di dalam tafsirnya Ibnu Katsir juz 4 halaman 337 menjelaskan bahwasanya Allah telah menjanjikan dan menetapkan kebahagiaan bagi hamba-hambanya yang soleh. Sedangkan yang dimaksud dengan ibadiyah sholihun, Syekh Mustafa Al-Barawi di dalam tafsirnya Al-Barawi juz 17 ialah orang-orang yang memakmurkan bumi Allah dengan keimanan dan ketakwaannya. M.H. Ainun Najib, seorang budayawan, berkata, alam dan manusia laksana sepasang suami dan istri. Jangan pernah berharap istri patuh pada suami bila sang suami tidak pernah memperlakukan istri dengan baik. Jangan pernah berharap alam raya akan bersahabat dan ramah kepada kita jika dunianya dirusak dan mengeksploitasikan tanpa batas. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, Irham man fil ardi. Sayangilah oleh kamu sekalian dengan segala apa yang ada di muka bumi ini. Yarhamka man fis sama. Maka Allah yang di atas akan menyayangimu. Hadirin pecinta Al-Quran yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, untuk menjaga alam dan lingkungan di sekitar kita adalah sebuah kewajiban. Hadirin, ada hal kecil yang bisa dilakukan untuk menjaga alam. Kita bisa memulainya dengan bertanya pada diri sendiri. Sudahkah kita membuang sampah pada tempatnya? Sudahkah kita menanam pohon di depan rumah kita? Sudahkah kita mengecek mesin kendaraan kita? Hadirin, hal kecil yang kita lakukan secara terus-menerus pasti akan menciptakan sebuah perubahan yang serius. Tentu dengan dukungan pemerintah, dengan membuat undang-undang yang jelas, sanksi yang tegas terhadap pelaku perusak alam, terutama hutan, dengan pengawasan yang handal serta ketat bagi pabrik-pabrik yang beroperasi itu sangat dibodohkan. Hadirin yang berbahagia, dari awal hingga akhir dapat kita ambil secelumit kesimpulan. 1. Alam raya akan berdaya pula jika dipelihara, namun akan membawa petaka jika dirusak. 2. Untuk menjaga alam dapat kita mulai dengan hal yang kecil, asalkan dilakukan dengan cara kontinu. 3. Dihimbau pemerintah dalam mengenai pembuatan undang-undang untuk menjaga hutan sangatlah dibutuhkan. Sebelum diakhiri, izinkan kami
perkenankanlah dalam menyampaikan slogan bahasa Inggris. Say no to global warming. Katakan tidak pada pemanasan global. Say yes to keep the earth. Katakan iya untuk menjaga bumi. Cahaya Al-Quran, kita senandungkan indah maknanya. Jika penampilan kami ada yang kurang, mohon maaf sedalam-dalamnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.